Selamat datang, para hadirin yang saya hormati. Hari ini, kita akan menyelami salah satu isu paling mendesak dan memecah belah di dunia moden, kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan. Ini adalah isu yang memengaruhi setiap lapisan masyarakat, menentukan peluang hidup, dan bahkan menguji fondasi sistem politik kita. Kita akan melihat bagaimana dua ideologi besar, liberalisme dan komunisme, memandang masalah ini dan menawarkan solusi yang sangat berbeza. Apakah kesenjangan adalah konsekuensi alami dari kebebasan dan meritokrasi yang pada akhirnya akan menguntungkan semua, ataukah ia adalah produk sistemik dari eksploitasi yang harus dihapuskan demi keadilan sejati? Bersiaplah untuk mendengarkan argumen yang kuat, data yang menggugah, dan filosofi yang mendalam. Mari kita buka pikiran kita untuk memahami bagaimana setiap pandangan berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekayaan seharusnya dibagikan dalam masyarakat ideal. Terima kasih, moderator. Hadirin sekalian, dari perspektif liberalisme, kesenjangan sosial dan ekonomi adalah konsekuensi alami dari perbedaan bakat, kerja keras, dan pengambilan risiko dalam masyarakat yang bebas. Sistem pasar yang kompetitif memberikan peluang bagi individu untuk mencapai kesuksesan berdasarkan merit mereka. Tentu saja, kita mengakui adanya ketidaksetaraan, namun fokus utama kita adalah pada penciptaan peluang yang setara bagi semua. Negara berperan penting dalam menyediakan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dasar, dan jaring pengaman sosial bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, upaya untuk menciptakan kesetaraan hasil melalui redistribusi paksa dan intervensi berlebihan dalam pasar justru akan mematikan insentif, menghambat inovasi, dan pada akhirnya merugikan semua orang. Kunci untuk meningkatkan kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang didorong oleh kebebasan ekonomi dan persaingan yang sehat. Kesenjangan yang ada akan termitigasi seiring dengan meningkatnya kemakmuran secara keseluruhan. Terima kasih, kubu liberal. Pandangan yang menekankan peluang dan pertumbuhan. Selanjutnya, mari kita dengarkan perspektif dari kubu komunis. Terima kasih, moderator. Kubu liberal berbicara tentang peluang. Namun bagi jutaan rakyat kecil di negeri ini dan di seluruh dunia, peluang itu seringkali hanya menjadi mimpi belaka akibat ketidakadilan struktural yang melekat dalam sistem kapitalis. Kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang timpang bukanlah sekadar hasil dari perbedaan individu, melainkan konsekuensi dari sistem yang memungkinkan segelintir orang untuk mengakumulasi kekayaan secara eksploitatif atas kerja keras mayoritas. Dari perspektif komunisme, kesenjangan yang ekstrim adalah sebuah penyakit sosial yang harus diatasi secara fundamental. Distribusi kekayaan yang adil adalah prasyarat untuk masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan redistribusi kekayaan melalui kebijakan pajak progresif, kepemilikan publik atas sumber daya vital dan alat produksi, serta penyediaan layanan publik yang komprehensif dan gratis. Kita tidak berbicara tentang kesetaraan hasil yang mutlak, tetapi tentang menghapus jurang kemiskinan dan kekayaan yang tidak bermoral, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Sistem yang mengagungkan keuntungan di atas kemanusiaan harus diubah secara radikal. Kubu komunis, Anda menyerukan redistribusi radikal dan kepemilikan publik. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa upaya-upaya semacam itu seringkali berakhir dengan inefisiensi ekonomi, korupsi yang merajalela, dan penindasan kebebasan individu. Ketika negara memiliki kontrol penuh atas ekonomi, insentif untuk berinovasi dan bekerja keras hilang. Bagaimana Anda membayangkan sistem Anda akan menghindari kegagalan serupa dan tetap produktif? Kubu liberal, kegagalan model ekonomi terpusat di masa lalu seringkali disebabkan oleh kurangnya demokrasi dan akuntabilitas, serta tekanan eksternal dari kekuatan kapitalis. Komunisme yang sejati menekankan kontrol demokratis oleh para pekerja dan masyarakat atas alat-alat produksi dan perencanaan ekonomi. Ini bukan tentang negara yang absolut, melainkan tentang masyarakat yang secara kolektif mengelola sumber dayanya untuk kepentingan bersama. Mengenai insentif, manusia tidak hanya termotivasi oleh keuntungan materi semata. Solidaritas,
kontribusi pada komunitas, dan kepuasan dalam bekerja untuk kebaikan bersama juga merupakan motivator yang kuat. Kubu liberal, Anda mengatakan kesenjangan adalah alami dan akan termitigasi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, data empiris menunjukkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi seringkali justru memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Kekayaan cenderung terkonsentrasi di puncak, sementara sebagian besar masyarakat berjuang dengan upah stagnan dan biaya hidup yang terus meningkat. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena ini dalam kerangka teori liberal Anda? Kubu komunis, fenomena ketimpangan yang meningkat memang menjadi perhatian. Namun, ini seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang relevan, regulasi pasar yang tidak efisien, atau praktik-praktik korupsi yang menghambat persaingan yang sehat. Solusinya bukanlah meninggalkan prinsip-prinsip pasar bebas, melainkan memperbaiki institusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memberantas korupsi. Kebijakan-kebijakan pro-pertumbuhan yang inklusif, yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kelompok-kelompok marginal, adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan. Hadirin sekalian, saya tegaskan kembali bahwa solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan bukanlah dengan menghambat kebebasan ekonomi dan mengambil alih kekayaan secara paksa. Yang kita butuhkan adalah pasar yang berfungsi dengan baik, regulasi yang cerdas, dan investasi dalam pendidikan serta infrastruktur. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, kita akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya memberikan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang untuk meraih kemakmuran. Fokus kita harus tetap pada penciptaan kue ekonomi yang lebih besar, bukan hanya pada membagi-bagi kue yang stagnan. Kubu liberal, kue ekonomi tidak akan pernah dibagi secara adil jika alat pembuat kue hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang timpang adalah masalah keadilan fundamental yang tidak dapat diabaikan demi janji pertumbuhan ekonomi yang belum tentu inklusif. Kita membutuhkan perubahan sistemik yang mendasar, di mana prioritas utama adalah kesejahteraan semua orang, bukan keuntungan segelintir elit. Redistribusi kekayaan, kepemilikan sosial atas sumber daya vital, dan sistem ekonomi yang direncanakan secara demokratis adalah langkah-langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan. Inilah panggilan moral zaman ini. Hadirin sekalian, kita telah menyelesaikan sebuah perdebatan yang sangat esensial dan menggugah pikiran tentang kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan. Kita telah mendengar argumen dari sisi liberalisme, yang seringkali berpendapat bahawa kesenjangan dapat menjadi insentif bagi inovasi dan bahawa pasar bebas, dengan regulasi yang tepat, pada akhirnya akan mengangkat semua orang. Di sisi lain, kita telah menyimak pandangan dari sisi komunisme, yang menegaskan bahawa kesenjangan adalah produk inheren dari sistem kapitalis dan hanya dapat diatasi melalui redistribusi radikal dan kepemilikan komunal. Perdebatan ini dengan jelas menunjukkan betapa kompleksnya isu kesenjangan dan distribusi kekayaan dan betapa berbedanya solusi yang ditawarkan. Tidak ada jawaban yang mudah dan setiap pendekatan memiliki kelebihan serta tantangannya sendiri. Namun, diskusi yang mendalam dan berani seperti inilah yang sangat kita butuhkan untuk terus mencari cara membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi anda malam ini. Semoga wawasan yang anda dapatkan dapat memperkaya pemikiran anda tentang salah satu tantangan terbesar di zaman kita. Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.